bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, teman-temanku yang baik, gereja hari ini merayakan Santa Maria Bunda Allah. Sebenarnya tanggal 1 karena kita hari Sabtu ini dan menjadi penutup bagi tahun kita. Bunda Maria selalu menjadi awal tahun, tanggal 1 Januari. Memang kalender liturgi tahun barunya di Advent, tapi tanggal 1 Januari kita selalu diajak untuk melihat sosok Bunda Maria. Apa yang mau kita sebenarnya pelajari? Para saudara yang terkasih, hanya sedikit sederhana sebelum saya membacakan surat gembala Bapak Uskup yang bisa kita renungkan, satu hal saja untuk membuka tahun kita, untuk mempersiapkan kita menyongsong tahun baru. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda Allah. Tadi di Injil sangat jelas bahwa Bunda Maria senantiasa merenungkan segala sesuatu di dalam batinnya. Ini menjadi bekal bagi kita membuka tahun baru bagi kita semua. Tahun 2023 kita diundang untuk tidak terlalu banyak bersorak-sorai. Pertama-tama, tidak terlalu penuh dengan kata-kata, tidak terlalu banyak rencana-rencana yang muluk-muluk. Tapi pertama-tama kita mau belajar dari Bunda Maria ini adalah melihat, merenungkan segala peristiwa, dan kita berangkat dan berjalan bersama itu. Tidak ada rencana, tidak ada sebuah perjalanan, tidak ada sebuah hidup tanpa sebuah refleksi yang mendalam. Kelemahan masyarakat zaman ini adalah masyarakat yang terlalu banyak bicara, masyarakat yang terlalu banyak menyampaikan suara burung, suara-suara apapun di media sosial dan sebagainya. Ajakan Bunda Maria untuk kita dan untuk kita, moga-moga tahun depan menjadi tahun yang selalu kita bawa, kita hayati langkah-langkah hidup kita dengan permenungan bersama Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya kita semua mampu melihat bahwa kehidupan itu bukan sekedar dikomentari. Kehidupan itu bukan sekedar kemudian menyaut begitu saja, tapi kehidupan itu dijalani dengan permenungan. Dan kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dunia adalah bentuk perwujudan orang yang sudah mendengar
sabdanya, mendengar sabda Allah, merenungkan dalam batin seperti Bunda Maria itu sendiri, dan kemudian menghidupinya dalam perjalanan. Itulah undangan dan harapan. Moga-moga kita semua melangkah dengan merenungkan segala peristiwa tahun ini dan tahun depan, kita memiliki harapan dengan refleksi yang mendalam. Itulah yang bisa kita hayati dan kita coba. Baik para saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Gembala Ardas tahun 2023. Pak Romo, Suster, Bruder, Frater, Katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih. Tahun 2023 bagi Keuskupan Surabaya adalah tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Terkait dengan tema Murid Kristus mengembangkan persekutuan. Gereja memandang pentingnya peranan keluarga dalam kaitannya dengan persekutuan. Dalam persekutuan itulah keluarga menjadi tempat membangun kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab, serta menanamkan iman Katolik yang semakin dewasa, serta sebagai sekolah doa. Di dalam keluarga yang bersekutu, Yesus adalah pusat kehidupan setiap anggotanya yang memberikan terang bagi lingkungannya. Menjadi terang pada zaman ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap, yang terkadang membuat manusia pada saat sekarang ini tidak bisa secara jelas melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang benar bisa dikatakan tidak benar, dan sebaliknya yang tidak benar bisa dikatakan benar. Hal tersebut mengakibatkan hati nurani manusia menjadi tumpul, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi sekarang ini arus informasi begitu deras, yang terkadang memang sengaja dibuat menyesatkan. Untuk itulah, dalam kesempatan ini saya mengajak keluarga-keluarga Katolik menjadi terang bagi masyarakat yang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidup dengan baik. Terang yang kita berikan kepada masyarakat adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada di dalam diri kita sejak kita menerima pembaptisan. Sakramen baptis menjadikan keluarga memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Anugerah martabat kenabian menjadikan keluarga mempunyai tugas mewartakan Injil. Anugerah martabat imamat menjadikan keluarga mempunyai tugas menguduskan hidup. Dan dengan anugerah martabat rajawi, keluarga dimampukan untuk melayani sesama. Demikian juga dengan sakramen baptis, keluarga menjadi anggota gereja dan ikut membangun gereja. Hidup berkeluarga tiada lain juga mengambil bagian dalam hidup gereja sebagai suatu persekutuan, koinonia, doa atau peribadatan, liturgia, pelayanan, diakonia, memberi kesaksian, martiria, dan pewartaan Injil, kerikma. Untuk itulah keluarga menjadi eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Keluarga disebut sebagai eklesia domestika sangat memberi arti bagi kita, karena gereja sebagai persekutuan murid Kristus, demikian juga setiap keluarga Kristiani juga sebuah persekutuan. Masing-masing dari kita menerima anugerah persekutuan dengan Yesus melalui sakramen baptis. Dengan janji perkawinan, seorang pria dan seorang perempuan membentuk persekutuan hidup dalam cinta kasih yang mesra dengan tujuan kesejahteraan keluarga serta adanya keturunan. Gereja mengajarkan bahwa dalam sakramen perkawinan, relasi mesra antara suami istri merupakan relasi Kristus dengan gerejanya. Maka dalam keluarga, Kristuslah sumber kekuatan suami istri. Untuk itu setiap keluarga Katolik hendaknya terus menjalin relasi yang semakin akrab dengan Kristus dalam doa, sabda, serta dalam sakramen-sakramen. Saudara sekalian umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa gereja membutuhkan imam-imam yang baik, khususnya di Keuskupan Surabaya, yang sungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas mau melayani umat dengan penuh kasih. Imam yang rela mendengarkan dan mudah dicari umat. Untuk itu gereja membutuhkan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya benih panggilan. Kalau dikatakan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga, maka keluargalah yang menyiapkan pribadi-pribadi manusia yang unggul, iman, yang dewasa, seperti kita cita-citakan dalam arah dasar
dan itu menentukan kualitas iman gereja di masa yang akan datang. Anak-anak lahir dalam sebuah keluarga dididik dalam nilai-nilai Kristiani oleh orang tua. Bila orang tua mendidik anak-anak penuh kasih dan ketulusan, maka ketika dewasa, anak-anak juga akan berkelimpahan kasih. Pendidikan ini paling masuk akal dilakukan oleh orang tua, karena anak memiliki waktu paling banyak di dalam keluarga. Maka salah satu dokumen Konsili Vatikan II mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Dengan demikian, menjadi orang tua adalah tugas yang mulia dan suci. Semua orang yang dipanggil untuk berumah tangga dan mempunyai anak dipanggil untuk mendampingi dengan seluruh hidupnya. Dalam hal mendidik calon-calon terpanggil, orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa menjadi imam, romo, atau pastor, serta biarawan-biarawati merupakan salah satu pilihan hidup untuk membaktikan diri secara total demi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di dalam keluarga, sebagai tempat persemaian benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati, orang tua membimbing anak-anak agar benih itu tumbuh subur, berkembang dan berbuah. Maka perlu keteladanan iman, harapan dan kasih. Memang saya menyadari bahwa untuk menjadikan seorang pastor yang baik tidaklah mudah. Namun dari pengalaman saya, sedikit banyak pendidikan di dalam keluarga sangat berpengaruh. Demikian juga relasi yang baik antara seminaris, para guru, romo formator, dan orang tua juga tidak bisa diabaikan. Maka perlu dibangun relasi yang semakin baik antara lembaga pendidikan calon imam dan keluarga seminaris. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit saya sampaikan mengenai sidang konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022. Kami bersyukur bahwa para Bapak Uskup bisa hadir mengikuti pertemuan di Gedung Pastoral Bumi Sili AC Bandung. Tema pertemuan KWI tahun ini adalah berjalan bersama mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan misi. Tema tersebut ada kaitannya dengan Sinode para Uskup sedunia pada bulan Oktober tahun 2023. Saya mau mengatakan bahwa apa yang telah kita rintis sejak tahun 2009 dan tahun 2019 sangat mendukung tema di atas, menghidupi Yesus dalam keluarga, merupakan elemen yang bisa dirasakan dalam membangun persekutuan. Bunda Maria, Bunda Allah, penolong abadi, kami mohon pelindungan untuk umat di Keuskupan Surabaya. Teguhkanlah dalam iman, harapan, dan kasih, agar mampu melaksanakan arah dasar keuskupan dengan baik. Selanjutnya saya mengucapkan Kudus selamat merayakan Natal tahun 2022, selamat merayakan pesta keluarga, dan selamat tahun baru 2023. Surabaya 8 Desember 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian surat Gembala Ardas dari Bapak Uskup. Kita moga-moga semakin bertumbuh bersama tahun depan untuk memperkuat iman kita dan hidup kita di dalam keluarga. Karena keluarga adalah Ecclesia Domestica. Berkat Allah menyertai kita semua.